Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate kembali mengenai Bitcoin ya, di mana memang per hari ini Bitcoin mengalami penurunan sebesar minus 4,1% dan dalam 7 hari terakhir Bitcoin mengalami penurunan sebesar minus 11,4% dan di mana market cap Bitcoin juga turun berada di angka 787,8 miliar US dollar dengan volume transaksi berada di 81,7 miliar US dollar ya, di mana memang rata-rata altcoin juga mengalami penurunan yang hampir sama yang terjadi terhadap Bitcoin. Lalu apa saja yang mempengaruhi market ya, di mana ada beberapa hal yang memang sangat berpengaruh terhadap market ya, di mana yang pertama datang dari Kazakhstan ya, di mana ada kerusuhan yang terjadi di Kazakhstan sehingga Kazakhstan meng-shutdown bank dan juga internet yang ada di Kazakhstan. Lalu apa pengaruh daripada Kazakhstan terhadap Bitcoin ya? Di mana memang kita ketahui bahwa Kazakhstan ini merupakan negara dengan industri mining Bitcoin terbesar kedua di dunia ya, di mana itu yang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap harga Bitcoin ya. Ini yang memberikan pengaruh kenapa memang berita ini berpengaruh terhadap penurunan harga daripada Bitcoin ya, di mana memang Kazakhstan ini merupakan negara dengan mining Bitcoin terbesar kedua di dunia ya. Ini yang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa tentunya terhadap market ya, di mana memang ada beberapa hal juga yang mempengaruhi market ya, di mana ada berita yang datang dari The Fed ya, tentunya memang The Fed akan melakukan, ada indikasi ya The Fed akan melakukan kenaikan suku bunga ya, di mana The Fed juga melakukan percepatan terhadap tapering yang akan dilakukan, dan kemudian ada indikasi bahwa The Fed akan melakukan memberlakukan kenaikan suku bunga. Ini berpengaruh sangat luar biasa dalam waktu dekatnya. Kalau yang saya percaya ini akan berpengaruh hanya dalam short term periodnya, karena ini tidak akan mempengaruhi fundamental daripada Bitcoin dan juga teknologi daripada Bitcoin itu sendiri dan juga adopsi yang akan terjadi terhadap Bitcoin itu. Ya, jadi ini akan hanya berpengaruh di short term periodnya ya. Jadi kalau untuk long term period atau investasi jangka panjang, saya masih sangat-sangat percaya terhadap Bitcoin, yaitu analisa saya pribadi ya, di mana memang di sini sudah sempat saya bahas juga di video-video sebelumnya bahwa memang akan ada tindakan yang akan dilakukan untuk menanggulangi yang namanya hyperinflation yang kemungkinan besar terjadi di Amerika Serikat, dan ini merupakan hal yang sangat wajar yang dilakukan oleh The Fed ya. Memang terjadi sensitivitas yang sangat tinggi di market untuk kali ini ya. Kenapa memang ada reaksi yang sangat fluktuasi yang mengakibatkan fluktuasi yang sangat tinggi di market, dan ini juga sangat dipengaruhi oleh Fear and Greed Index ya, di mana Fear and Greed Index ini menunjukkan angka 18 ya, di mana di sini merupakan extremely fear ya. Jadi ini merupakan inilah yang memberikan pengaruh juga ya, ketika memang terjadi ketakutan di market, maka ketika sedikit saja terjadi berita negatif, maka itu akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap harga daripada kripto secara keseluruhan ya. Jadi kalau pesan daripada Warren Buffett ya, di mana dia mengatakan bahwa ketika ada ketakutan di market, disitulah waktunya kita untuk melakukan pembelian, dan ketika terjadi keserakahan di market, maka disitulah kita harus waspada ya. Jadi kalau menurut teorinya Warren Buffett ya, di sini kita bisa menjadi satu indikator ya, di mana kita bisa saja melakukan satu yang namanya average down mungkin ya, balik yang nyangkut, dan kemudian melakukan dollar cost averaging ya, dengan melakukan pembelian secara berkala terhadap koin-koin yang memiliki fundamental yang bagus tentunya, dan ini merupakan salah satu indikator yang bagus ya, yang bisa dijadikan untuk indikator yang bagus tentunya, dengan memperhatikan money management yang baik juga ya, dan tentunya kita juga harus menggunakan uang yang dingin tentunya. Dan kalau kita lihat dari kebijakan The Fed ya, saya sudah sering bahas di video-video sebelumnya ya, ini memang hal ini sangat-sangat sudah dapat diprediksi, dan banyak daripada pelaku pasar yang sudah mengetahui hal ini ya. Memang ini sudah harus dilakukan oleh The Fed ya, untuk menanggulangi daripada hyperinflation yang mungkin saja bisa terjadi di Amerika Serikat, mengingat jumlah dolar yang sebegitu banyak di print oleh The Fed juga ya, untuk digunakan untuk stimulus
daripada COVID-19 ini ya. Ini merupakan hal yang sangat wajar yang dilakukan oleh The Fed ya. Dan kemudian ada beberapa berita positif tentunya ya di market juga, di mana ada dari CEO daripada Devry Group ya, di mana dia memprediksi bahwa 3 countries will adopt Bitcoin as legal tender this year ya. Jadi dia memprediksi bahwa akan ada 3 negara yang akan mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender di negara-negara tersebut ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif apabila memang hal ini terjadi ya, ataupun hal ini bisa direalisasikan. Karena di sebelumnya juga Presiden daripada El Salvador, Nayib Bukele, juga dia memprediksi bahwa akan ada 2 negara yang akan mengadopsi Bitcoin di tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat dari CEO Devry Group ya, di mana dia memberikan pandangan yang lebih bullish ya, di mana akan ada 3 negara yang akan mengadopsi Bitcoin ya. Apabila hal ini memang terjadi, maka ini akan memberikan demand yang sangat signifikan ya terhadap Bitcoin dan juga industri kripto ya. Ini akan memberikan ruang pertumbuhan untuk Bitcoin dan juga industri kripto di masa depan ya. Ini merupakan hal yang sangat-sangat positif tentunya yang terjadi terhadap Bitcoin ya. Ini merupakan hal yang sangat-sangat positif, dan ini akan sangat berpengaruh positif tentunya terhadap harga Bitcoin ke depannya. Dan kemudian ada juga berita ya, di mana dari New York ya, di mana wali kota New York yang menyebutkan bahwa unrated by falling Bitcoin price ya, dia tidak terpengaruh dengan penurunan yang terjadi terhadap Bitcoin, dan dia menyatakan bahwa buying the dip could yield good profit ya. Jadi dia ingin ketika dia melakukan buying the dip atau serok ya di bawah ya, di harga bawah, dia mengindikasikan bahwa dia akan melakukan pembelian, dan ini akan memberikan good profit, tentunya profit yang besar ya. Ini ini sebenarnya hal yang sangat positif tentunya ya dilakukan oleh wali kota New York ini ya. Dan ini tentunya bisa menjadi satu inspirasi ya buat kita ya. Memang ketika kita melakukan pembelian, lakukanlah pembelian ketika memang terjadi koreksi ya. Jangan malah terbalik ya. Ketika terjadi koreksi, kita melakukan penjualan ya. Jadi sama dengan kita tidak akan mendapatkan profit dari hal tersebut ya. Jadi untuk kalau ingin mendapatkan profit ya, ketika terjadi koreksi ya, di sanalah waktunya untuk melakukan pembelian ya. Hampir sama dengan filosofis yang diberikan oleh Warren Buffett ya. Jadi di sinilah pentingnya kita untuk melakukan money management yang tepat terhadap aset kita ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, di mana sempat memang Bitcoin dominance mengalami penurunan ya terhadap area support ya, di sini di angka 39,60%, dan kemudian berbalik ke atas ya, sehingga ini memang memberikan tekanan yang cukup besar terhadap altcoin ya. Dan yang saya harapkan memang di sini terjadi penurunan ya di bawah angka daripada 39,69%, maka itu akan bisa memberikan ruang yang sangat positif terhadap altcoin tentunya. Dan apabila memang kenaikan ini terus berlanjut daripada Bitcoin dominance, maka ini akan berlanjut akan memberikan tekanan terhadap altcoin tentunya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi teknikal daripada Bitcoin ya, terjadi di sini kita lihat adanya selling pressure yang sangat tinggi ya, dengan body candle yang besar ya di sini di tanggal 5 Januari 2022, dan kemudian di sini memang sempat terjadi perlawanan sedikit, namun kita belum melihat yang namanya lower shadow, meskipun memang di sini kita sudah berada di area support yang sangat kuat ya, tentunya di area 40.994 sampai dengan harga area 40.288 US dollar, dan ini merupakan support yang sangat kuat ya kalau menurut saya di sini. Dan Bitcoin juga membentuk satu pattern yaitu falling wedge yang sangat besar ya di sini. Dan apabila memang falling wedge sini terbreakout, maka ini memberikan potensi memang mungkin saja Bitcoin akan melakukan kenaikan ya. Yang perlu kalian waspadai adalah apabila memang
support di area 40.000 ini ya, 40.288 ini terbreakdown, maka bisa saja memang support berikutnya adalah berada di area di sini ya, di lebih awalnya di area 37.674 sampai dengan area 34.566 ya. Semoga saja memang support ini mampu menjaga harga daripada Bitcoin ya. Dan apa yang harus kita lakukan dengan hal ini ya? Kalau untuk long term investment ya, saya rasa kita tidak perlu terlalu panik ya, karena memang kalau view kita untuk long term, jadi di sini bisa saja menjadi salah satu acuan ataupun area di area support ini bisa saja menjadi area buy ya di sini untuk melakukan untuk melakukan pembelian. Dan apabila memang kalian memiliki koin-koin ataupun token-token yang bagus yang bisa di staking ya, kalian juga bisa melakukan staking ya untuk ya agar tidak terlalu panik juga memang terjadi ketika terjadi crash ataupun penurunan daripada harga ya, karena ini akan sangat-sangat berpengaruh tentunya terhadap altcoin ya, di mana Bitcoin turun ya, altcoin rata-rata memang mengalami penurunan ya. Jadi di sini bisa saja kalian melakukan yang namanya buying the dip ataupun melakukan serok di sini di area support ya 41.065 dan sampai dengan di sini ya di area 40.500 ya. Di sini bisa saja di sini menjadi area buy ya di sini. Dan kalian juga harus memperhatikan yang namanya money management dan selalulah lakukan investasi dengan menggunakan uang dingin ya, tentunya untuk menghindari yang namanya terjadi panik ya, karena memang kepanikan terjadi ketika kita memang tidak melakukan money management yang tepat. Ketika kita tidak menggunakan uang dingin, maka itu rentan memang membuat kita dalam berinvestasi menyebabkan kepanikan untuk kita ya. Jadi selalu saya sarankan juga di video-video sebelumnya bahwa lakukanlah money management, lakukan riset kalian tersendiri ya, do your own research, karena itu akan meyakinkan memberikan kekuatan ataupun keyakinan untuk Anda untuk melakukan investasi sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh berita-berita apapun, ataupun ketika memang terjadi penurunan ada beberapa orang yang akan sangat senang dengan penurunan ini, karena khususnya bagi orang-orang yang melakukan dollar cost averaging ya. Jadi mereka melakukan pembelian secara bertahap terhadap Bitcoin dan juga terhadap altcoin ya. Jadi ini merupakan mereka gunakan sebagai kesempatan membeli harga Bitcoin dalam harga yang diskon ya. Jadi kalian perlu perhatikan area support ini ya. Dan kemudian ya di sini di area 41.065 sampai dengan 40.429 ya. Semoga saja memang support ini mampu menjaga daripada harga Bitcoin dan kemudian breakout daripada pola falling wedge sini ya. Dan apabila memang falling wedge di sini mampu di breakout, maka saya yakini memang Bitcoin akan mampu melanjutkan kenaikan. Memang karena memang banyaknya sentimen negatif yang terjadi, khususnya dari The Fed yang akan menaikkan suku bunga ya, itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap market ya. Jadi ya disikapi dengan santai saja ya. Sebenarnya di sini yang penting kalian sudah melakukan money management yang tepat dan juga menggunakan uang dingin untuk berinvestasi ya. Sekali lagi ya saya ingatkan Dior ya, do your own research, karena di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Jadi segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan dari investasi yang Anda lakukan merupakan tanggung jawab kalian masing-masing ya. Jadi selalulah lakukan Dior dan juga selalu lakukan money management yang tepat terhadap investasi yang Anda lakukan. Oke, demikian untuk update kali ini. Apabila memang ada hal yang kalian bisa taruh di kolom komentar ya, kita bisa diskusikan secara bersama-sama di sana ya. Oke, demikian untuk update yang akan kami berikan untuk kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Apabila memang video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini tentunya. Dan juga kalian jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh update-update yang akan kami berikan di video-video selanjutnya. Oke, see you on the next video and bye-bye.